عن السبيل السوية أضحى تروج علي. Sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa qada'i kulli ma'mul mas'ul wa ila hadratir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa muhibbihi ajma'in wa jami'il khulafa'ir rasyidin wal ansar wal muhajirin wa jami'i masyayikhina fid din jami'is syuhada'i wal awliya'i was salihin wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa khususan al-walid Umar Khattab wal walidah ummi muslihah wa jiddati Halimah wa ila Kiai Ahmad Hasan bin Tahlan bin Bukhari wa ila hadrati Mbak Kiai Abdullah wa ila hadrati Mbak Kiai Junaidi, Kiai Abdul Manaf, Kiai Abdul Wahid Manaf, Kiai Mustaqim Pasuruan Malang wa ila hadrati murabbi ruhi wa jasadi wa fatih libabi wa jala isadri Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi wa ila Habib Ali bin Ali Al-Habsyi wa ila Habib Fadil bin Alwi Al-Habsyi wa ila Al-Habib Mustafa bin Alwi Al-Habsyi wa jami'i ikhwanihim wa a'mamihim wa ammatihim wa khalatihim ajma'in wa ila hadrati Al-Habib Sahibil Maulid Simtutura Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi wa ila Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila hadrat jami'i muallimina wa dhabil huquqi alaina wa jami'i awliya'i hadhil madinah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus samin wal khamsun fi bayani mu'adatis syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membaca kitab Durratun Nasihin fil Wa'dhi wal Irsyad, taklif Asy-Syaikh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kita pagi ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Al-majlisus samin wal khamsun fi bayani mu'adatis syaitan. Pengajian atau majelis yang ke-58
di sini tentang penjelasan bagaimana cara setan menganggap manusia ini sebagai musuh. Nanti di kitab ini insya Allah diterangkan dongeng-dongeng, diceritakan lewat lesannya para orang-orang sholihin agar kita selalu waspada dengan bahayanya setan. Maka kita setiap membaca ayat Al-Quran, setiap memasuki tempat-tempat yang membahayakan, setiap kita akan membaca ayat Al-Quran, mau membaca kitab, mau mengerjakan amal apapun, maka isyarah dari Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billahis samil alim minasyaitonir rajim. Waspadalah kamu, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tingkah lakumu, jangan sampai amal perbuatanmu, jangan sampai apa yang tampak baik di hadapan orang-orang lain ternyata di hatimu dimasuki oleh syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian mengikuti langkah-langkah setan. Oleh karenanya kita ini harus ngaji, harus belajar, karena pada umumnya manusia itu tidak tahu bentuknya setan, tidak tahu langkah-langkahnya setan. Maka kalau kita ini tidak duduk dengan orang-orang yang sudah pernah kenal dengan setan atau sudah berpengalaman dengan gangguan setan, maka ini jangan-jangan kita sendiri ini sama-sama setan. Sama-sama setan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bukan hanya jangan mengikuti setan, langkah-langkah setan ini yang macam-macam ini jamak muannas sekalian. Wis jamak, oke, wedok sisan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satu lagi, wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wa may yattabi' barang siapa mengikuti khutuwatis syaitani langkah-langkah setan. Ingat kata Allah, fa innahu maka sesungguhnya setan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dia selalu mengajak, merintah, mencari bolo agar semuanya menjadi fahsya, agar semuanya menjadi mungkar. Jadi orang itu niat baik seperti apapun ada aja gangguannya. Ada saja rintangannya. Yang dicurigai, ya, yang diawasi, yang mengirim mata-mata. Ya, ini memang pekerjaannya setan ini memang banyak sekali proyeknya itu. Maka yang ketiga, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Walaula fadlullahi, kalau seandainya tidak ada fadl dari Allah,
bukan merupakan kemurahan Allah, bukan merupakan rahmat Allah, maka mazaka minkum min ahadin, tidak ada satupun orang yang bersih, yang lolos dari godaan setan abadan selamanya. Maka orang-orang yang dicintai oleh Allah, hamba-hambanya Allah yang pilihan, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, ini nanti yang bisa lolos dari godaan setan. Maka walakinnallaha yuzakki may yasha, maka Allah akan membuat bersih, lolos dari gangguan setan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka ketika hambanya tadi banyak dosa, banyak salahnya, langsung disusulkan oleh Allah, mereka diberi kemudahan untuk bertaubat. Ketika punya salah, punya dosa, punya kesalahan, langsung seketika dibukakan hatinya oleh Allah, mudah memaafkan, mudah meminta maaf. Wallahu sami'un, memang sesungguhnya Allah maha mendengar bima qalihim, dengan ucapan mereka, alimun, dan Allah maha tahu bi af'alihim wa biniyatihim, Allah maha tahu segala apa yang dikerjakan oleh manusia dan dengan niat-niat yang ada di dalam diri manusia. Jadi kadang-kadang manusia ini diganggu oleh setan, kadang-kadang setan itu masuk di hati manusia. Maka kadang-kadang manusia ini tampaknya, lahirnya, luarnya wujud manusia, tapi perbuatannya kadang-kadang melebihi jahatnya setan. Maka ada istilah sekarang, wah banyak sekarang ini setan-setan sudah pensiun. Sudah pensiun, sudah tidak mengganggu manusia lagi. Karena apa? Manusia sudah, setan-setan sudah merasa tersaingi oleh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kapan masuknya setan? Siapa yang diberi petunjuk bisa perang dengan setan? Itu nanti ada hamba-hamba yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sebuah cerita. An Syaqiq al-Balakhi annahu qala, diceritakan oleh Imam Syaqiq al-Balakhi. Imam Syaqiq al-Balakhi ini siapa? Nanti insya Allah di waktu yang lain akan kita bahas. Dia cerita. Yang jelas Syekh Syaqiq al-Balakhi ini santrinya Ibrahim bin Adham. Karena Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrah. Fajtama'an nasu ilaihi faqalu, ya Aba Ishaq, inna Allah ta'ala qala fi kitabihi ud'uni astajib lakum. Wa nahnu mundu dahrin nad'u fala yastajibu lana. Diceritakan pernah seorang yang terkenal, dulunya anaknya seorang raja, dulunya orang biasa. Setelah ceritanya sangat panjang sekali, beliau ini namanya Ibrahim bin Adham. Ya, setelah dia sudah mendapat gelar kewalian, sudah menjadi orang yang ma'ruf fis sama wa fil ard. Akhirnya dia ini suatu saat berjalan di pasar, jalan melewati sebuah pasar atau
berjalan menuju ke pasar atau berjalan di depan pasar. Artinya tempat keramaian yang banyak manusia di situ. Akhirnya apa? Loh, karena orang-orang Basrah ini begitu melihat ada kiai lewat atau ada ulama lewat atau ada orang terkenal lewat, ya memang kebanyakan manusia begitu ya. Kalau manusia itu terkenal, kalau manusia itu viral, wah di mana-mana dilulukan. Ibrahim bin Adham ini juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ada orang yang bertanya, ya Aba Ishaq. Gelarnya Ibrahim bin Adham ini Aba Ishaq. Ya mungkin punya anak namanya Ishaq, jadi diberi panggilan, diberi kunyah Aba Ishaq. Fama ata minhu bi amin au bi ab fa kunyatun wa ghairu ismun au laqab. Jadi kalau gelar itu pakai abu, itu namanya gelarnya kunyah. Ya. Tapi kalau al-ustad, al-azim, al-karim itu namanya fama bimadhin au bidhammin musy'iru falaqabun wal ismu ma la yusy'iru. Jadi ini gelar yang ada abunya namanya gelar kunyah. Ya Aba Ishaq. Apa katanya Ibrahim? Saya pernah mendengar di Al-Quran. Ini Al-Quran apa betul? Coba tarungoke. Ud'uni astajib lakum. Ya bener Quran. Kowe ngerti artinya ora? Aku ya ngerti. Ning buktine ora ana. Lah karepmu piye? Coba tak rungoke. Ud'uni padha njaluka sira kabeh marang ingsun. Astajib mongko bakal ngijabahi. Mongko bakal jawab sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Ya bener. Iku memang firmane Gusti Allah ya ngono kuwi. Pokoke kowe njaluk mesti diwenehi. Akhirnya jawabnya sing takon niku nyaut meleh. Wa nahnu mundu dahrin nad'u fala yastajibu lana. Saya ini, kami ini, orang-orang yang duduk di pasar bareng-bareng kita ini, setiap hari doa, njaluk ning Gusti Allah. Tapi nyatanya Allah Tuhanmu tidak menjawab, tidak memberi, tidak ngasih apa-apa kepada kami. Kiai ditabrak ngono akhirnya ya napa? Kola. Ya rada muring Ibrahim bin Adham nih. Kola. Ya ahlal Basrah. Hei kabeh wong sak pasar Basrah, rungokno ya. Yo, ya oke. Matat qulubukum fi asyrati asya. Katanya Ibrahim bin Adham. Kowe kabeh iki mati wis. Kowe kabeh padha mati, tapi sing mati dudu awakmu, sing mati atimu. Lah kok iso koyo ngono? Wa kaifa yustajabu du'aukum matat qulubukum fi asrati asya. Aku rasa ngomong. Dongamu, penjalukmu arepe diijabah piye dening Gusti Allah? Ku arepe diparingi piye oleh Gusti Allah? Wong atimu mati sebabe pirang-pirang. Apa ya? Tak kandhani kowe, sebabe atimu kono 10 penyakit sing marake atimu mati. Lah kok akeh men. Rungokno ya. Ini menunjukkan nek kiai muni 10 ya 10 tenanan gitu. Nek muni wong hebat tenanan.
Lek kiai dalil kok mesti ana buktine, mesti ana ayate, mesti ana sebabe. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al awwalu arraftumullaha ta'ala walam tu'addu haqqahu. Katanya Ibrahim bin Adham, kowe wis kenal Gusti Allah. Nggih. Kenal Gusti Allah, weruh Gusti Allah, saben dina nyebut Allah. Ning walam tu'addu haqqahu, salamu siji. Hak-hake Allah urung kok tepati. Kowe wae salat geleleng. Kowe wae ana krungu swara panggilan adzan ra perhatian. Itu dikon nyedek wong soleh kowe ya ora gelem. Nomor loro, wasani qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Katanya Ibrahim bin Adham, kowe kabeh iso maca Qur'an ta? Bisa, saged. Wong saya bahasa Arab tuh bagi saya kecil, saya Islam agama saya. Saya semuanya pandai baca Qur'an. Kowe ngerti maknane Qur'an? Kowe ngerti artine Qur'an? Kowe ngamal apa ora? Ya mboten. Ya iki sing nomor loro. Sing nomor telu. Itta'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Nomor telu, kowe iki ngomong nek kowe iki cinta kepada Rasulullah. Saya ini muhibbin. Saya ini pecintanya Rasulullah. Saya ini orang yang dekat dengan Rasulullah. Saya itu mahabbah betul kepada Rasulullah. Kowe nindake sunah-sunahe apa ora? Nek bengi tangi apa ora? Nek musim poso kowe bengi tarawih apa ora? Mboten, kula nek bengi sabone teng mall ora ning masjid. Pemane wis akhir-akhir Ramadan. Nomor 4. Idda warrabi'u idda'aitum adawatas syaitan wa ata'tumuhu wa wafaqtumuhu. Kowe ngomong, ilatmu pinter ngomong, jare kowe iki wong sing paling benci, paling musuh karo setan. Tapi sak nyatane kowe karo setan serawung, karo setan awar bendina, setane malah dikeloni. Oh, dadi ngono sebabe Gusti Allah ora ngijabahi doa. Iya, rungokno. Wal khamisu idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Sing nomor 5, kowe kabeh njaluk donga kepingin mlebu swarga. Tur kowe ngomong ning wong akeh nek kowe ku ahli swarga, pantes dilebokke swarga. Tapi amal tumindak sing marake mlebu swarga ora tau mbok lakoni. Hayata Sirase Ibrahim bin Adham. Rungokno ya sing nomor 6. Itwat sadisu idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kuwe jarene wedi nyuwun slamet saka geni neraka, tapi awakmu mbok cemplungke, mbok uncalke ning jero neraka. Nomor 7, kultum innal mauta haq walam tasta'iddu lahu. Kowe saben dina wani ngomong, wani pidato, nek mati ku bener-bener nyata. Kematian pasti datang, kematian hak, akan tetapi mana persiapanmu buat menghadapi hari kematian? Padahal Tuhanmu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wasaminu tekang nomor 8. Istaghaltum bi uyubi akhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Sing nomor 8 sebabe dongamu ora ditampa dening Gusti Allah. Kuwe saben dina repot istaghaltum bi uyubi ikhwanikum. Goleki cacate, goleki kekurangane dulur, goleki kekurangane tangga, goleki kekurangane kanca. Kekuranganmu dhewe kuwe ora ngerti. Nggih, gajah apa istilahnya? Gajah di telupuk mata tidak tampak, tapi jarum di seberang tampak. Jarum di seberang tampak, tapi gajah di depan mata tidak tampak. Yang nomor 9, wattasi'u akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Setiap hari yang kau makan itu nikmat dari Allah. Yang kau lihat nikmat dari Allah. Yang kau lakukan sehari-hari itu nikmat yang besar dari Allah. Kekuatan dari Allah. Kue tidak punya modal apa-apa. Tapi sampai sekarang kue masih bertanya, doa saya kok tidak diijabah oleh Allah. Kau belum bersyukur dengan nikmat Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang terakhir, yang nomor 10, kamu tahu ndak kesalahanmu di mana? Ya ndak tahu. Wal asir tafantum mautakum. Tafantum, kue pengalaman sudah pernah ngubur. Mautakum, orang-orang banyak yang mati. Jadi mauta itu jamaknya mayyitun. Ya, ini anak-anak yang belajar ilmu nahwu biar ngerti ya. Jadi kalau mayyitun itu jamaknya ada 2, ada amwat, gitu, ada mauta. Jadi amwat, ya, wa ghairu ma af'ulu fi muttarid minas sulasis man fi af'alin yarid fa'la liwasfin kaqatilin wazamin. Jadi mayyitun mauta, qatilun qatla. Kamu sekalian sudah pernah mengubur, memendam orang-orang mati. Tapi walam ta'tabiru bihim, kamu sama sekali tidak mengambil ilmu, tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pelajaran dari perbuatan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Juga disebut di sini wafil khobari idza hadara waktu sholati amara iblisu alaihi la'nah junudahu bi ayyatafarraqu. Dengarkan ya nih, dalam kitab Hayatul Qulub disebut di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika waktu sholat tiba, ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, mari salat. Begitu dengar suara adzan, apa? Di dalam hadis dikatakan, amara iblisu alaihi la'nah junudahu. Langsung iblis ikut teriak juga, adzan juga, memberi kabar kepada kawan-kawannya. Apa kata bayi iblis tadi? Ngomong sama tentara-tentara. Wahai setan-setan, iblis-iblis yang profesional, yang sudah menjadi banser, yang sudah menjadi tentara, yang hebat-hebat, kemari. Ada apa? Wahai raja iblis, bi ayyatafarraqu, kamu memencar sekarang. Jangan diam di sini, jangan enak-enak ngerokok di sini.
Terus pencar, bagi tugas. Wa ya'tu an-nasa. Maka mereka dengan pasukannya berpencar-pencar mencari sumber permasalahan atau sumber suara adzan dari mana. Yang dengar siapa saja. Dipencar satu persatu setan ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'tun nasa wa yushghiluhum 'anis sholati. Maka mereka setelah berpencar-pencar, punya tugas masing-masing mendatangi semua manusia yang dengar suara azan atau yang tidak mendengar suara azan. Memang ada yang bagian nutupi telinganya, ada yang bagian mengencingi, ada yang bagian merayu. Fayaji usyaitonu ila man arodas sholata. Maka setan yang profesional yang dideketi ialah orang yang mau mengerjakan sholat. Dengar suara azan kok jawab. Dengar suara azan kok dia bercepat-cepat untuk mengambil air wudhu. Nah, ini yang diparani duluan. Wayus ghiluhu. Maka membuat sibuk setan tadi kepada orang yang mau sholat. Hatta yu'akhiroha. Paling tidak supaya orang ini sholatnya rodok lambat sidik lah. Kamu masih muda, Kang, enggak usah pakai kesusu, tenang aja, gitu. Wong setiap hari ada jamaah, setiap hari ada sholat. Krungu adzan pisane kok tetap moro barang, koyo Islam anyar wae. Katanya setan itu. Maka dibikin sibuk. Hatta yu'akhiroha an waqtiha, sampai kira-kira orang ini keluar dari waktu sholat. Ternyata orang yang diganggu ini nekat masih berangkat, nekat masih mau ke masjid, nekat masih mau menjalankan perintah Allah. Fa illam yakdir ala dzalika ya'muruhu bi alla yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ataha wa tasbihaha. Minimal iblis akan mengganggu, jangan sampai orang ini sholatnya khusyuk. Jangan sampai sholatnya ini tembus sama Allah. Bahaya ini. Kalau orang Islam sholat bisa khusyuk semua. Kalau ini sholat bisa khusyuk, mas, kita tidak dapat jatah apa-apa, kata setan. Maka tujuannya setan satu, supaya rukuknya nggak benar. Jadi rukuknya cepat-cepatan. Wangbar, cepat. Sujudnya juga. Biar sujudnya tampak keren, biar sholatnya tampil beda, maka sholatnya tercepat di dunia. Wah, wono sholat tarawih tercepat, 7 menit sudah dapat 20 rakaat. Nah, nanti kalau aneh itu masuk TV. Kalau masuk TV, wah penontonnya banyak. Kalau penontonnya banyak, wis nanti aneh-aneh. Terus wa qira'ataha, juga bacaannya. Orang sekarang tuh kalau ngajari Quran dengan fasih, dengan pakai makharijul huruf, bacaannya ikhfa, bacaannya gunnah, bacaannya nganggo mat tabi'i, bacaannya nganggo iklab, ikhfa. Wah, ngono itu wong kon nerangno bab ngono iku sing ngrungokno wis wegah. Wah, kiai kuno, kiai desa. Itu pinternya setan. Maka banyak terjadi sekarang ini. Banyak orang-orang tidak pernah belajar Quran tapi berani pidato. Gitu. Berani ceramah. Berani nyeramai orang-orang yang hafal Quran. Berani nyeramai orang-orang yang tidak sama dengan dia. Koyo-koyo us pinter-pinteran. Rabizidni ilma warzuqni fahma. Allahumma. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita tambahan ilmu, tambah paham, tambah cerdas. Allahumma. Amin. Wa tasbihaha, dan tasbih-tasbihnya. Banyak orang sekarang ini ya karepe ya khusyuk, karepe belajar khusyuk, tapi kalau enggak punya guru jadi ya semaunya sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Itu paling kaya-kaya baca tasbih, baca hamdalah.
Allahu Akbar, bar sekalian. Wes, ternyata orangnya masih sholat, masih rukuk, masih sujud. Wah, gagal nih. Apa kata setan? Fa illam yakdir ala dzalika. Ternyata orangnya nih rukuknya baik, sujudnya baik, bacaannya baik, tasbihnya baik. Tapi setan tidak tinggal diam. Yusghilu qalbahu bi asghali dunya. Maka masuk ke hati, mengganggu. Yang diganggu bukan luarnya, bukan mulutnya, bukan suaranya, tapi selep masuk di hati. Maka lesannya ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi hatinya ngomong inna Suzuki wa Honda wa Yamaha wa HP wa Dabab wasayyarah wattegal wassawah wal fulus bil fulus kullun alus sami Allahu liman hamidah. Masuk. Fa illam yakdir ala syai'in min dzalika dhahaba khasiran dzalilan. Tapi ternyata kalau ada umat Islam dengar panggilan azan, panggilan salat, salatnya khusyuk, sujudnya, rukuknya, bacaannya, tasbihnya tertib. Karena apa? Dibimbing oleh seorang ulama yang soleh. Maka santri-santrinya menjadi orang soleh yang semua. Apa yang terjadi? Kalau setan ketemu orang-orang semacam ini, zahaba, maka setan lari terbirit-birit, menyesal, merasa terhina. Lapor kepada iblis, fayamuru iblisu alaihi laknah bi ayyusika dzalika syaiton wa yurma fil bahr. Wa in kana yaktiru ala syai'in min dzalika yukrimuhu wa yu'azzimuhu. Jadi pasukan-pasukan junudu iblis tadi ini, gitu, ketika melaporkan, waduh gagal Tuan iblis. Apa? Saya goda dia malah tambah khusyuk, saya goda dia tidak bisa masuk hatinya juga tak goda tidak bisa. Itu baik iblis yang paling besar sendiri marah. Oh, kamu tidak pantas ini menggoda orang gitu aja gagal. Disembelih, dilempar ke laut. Tapi kalau membawa berita, alhamdulillah. Kalau membawa berita, saya tadi sudah menggoda. Begitu saya goda, saya kencingi telinganya, langsung dia tertidur sampai pagi. Begitu saya goda, dia baca wiridnya, tidak semangat. Begitu saya goda, ini loh hasilnya. Ini fotonya, ini buktinya. Yukrimuhu wa yu'adzimuhu. Maka setan iblis yang paling besar sendiri. Memang kau ini anak buahku. Setan yang luar biasa. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu cerita lagi. An Wahab bin Munabbih. Diceritakan, yang ahli cerita ini namanya Wahab bin Munabbih. Jadi kalau kepingin tahu sejarahnya Islam, sejarah zaman-zaman terdahulu, bagaimana terjadinya gunung, bagaimana terjadinya laut, bagaimana apa yang ada di langit, apa yang ada di arsy, apa yang ada di kursi, ini banyak cerita-cerita bersumber dari Wahab bin Munabbih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahab bin Munabbih ini pernah cerita bahwa amarallahu ta'ala iblis. Pernah Allah memanggil atau merintah iblis. Diperintah apa iblis ini? Ayyatia Muhammadan, suruh mendatangi Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wayujibuhu an kulli ma yas'aluhu, supaya iblis tadi menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Faja'ahu. Maka iblis tadi itu yang mendapat mandat perintah dari Allah supaya mendatangi Rasulullah, akhirnya datang kepada Rasulullah. Akhirnya faja'ahu ala surati syaikhin sobihin wa biyadihi ukazah. Maka setan karena ini memenuhi perintah Allah berangkat menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyamar berbentuk wajahnya orang tua, tapi wajahnya nawir berseri-seri, tua ning ganteng resik. Beda karo bocah saiki jek enom mukae berantakan. Ya, maka katanya Cak Lontong itu uangku lek muka berantakan, muka hancur. Kalau melamar atau nawari cewek atau kepin melamar seorang wanita, jangan takut. Maju terus. Lah memang kenapa? Memang yang berhak untuk takut si wanitanya. Jadi aja wedi ya, sing wedi wong wedoke wedi lah. Muka berantakan, muka hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini berupa warna tampak kelihatan orang tua tapi seger nawir delokane nyenengke. Wabiyadihi ukazatun. Dan gaya setan tadi ini wis pakai jubah gitu, koyo wong tua, wis koyo pakai jenggot, wis koyo Pak jenggot lah gitu ya, wis patok tua, pakai jubah, bawa tongkat sekalian. Wis kok cara sakniki pantes lah disebut mubalek atau disebut syekh, itu bagus. Wah, ini koyo syekh betul ini. Akhirnya faqala alaihi salatu wassalam, begitu nongol wajahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong memang setan gitu. Lah Rasulullah ini hebatnya itu ngerti. Nah, iki jenenge setan. Karena mungkin ya sadurunge sudah ditelepon sama Allah. Muhammad engko bakale esuk ning omahmu tak kongkon. Pokok engko kowe nek ditakoni apa nek wonge teko tenanan takon apa ae. Siap. Nabi Muhammad ngerti iki rupane koyo Syekhun Kabir ini. Ini koyo Ustadz Al-Ma'ruf ini. Ini kok koyo wong hebat tapi lho. Lah kok setan kata Rasulullah. Tapi mungkin kesini mesti ada tujuan nih. Tak takoni kata Rasulullah. Man anta. Udah pakai salam, mosok kate salam. Assalamualaikum setan. Ya ra enak. Man anta. Wis kowe aku ngerti dandanamu ya memang bagus kaya ngono kuwi. Kowe dadak nggayang nganggo tongkat barang ngono. Janjane kowe iki sapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man anta? Qala ana iblis. Terus terang Muhammad, jangan cerita sama kawan-kawanmu sesungguhnya aku ini iblis. Ajib kata Rasulullah. Faqala limadza ji'ta ilayya? Kenapa kok pagi-pagi ini sudah datang ke rumahku? Qala innallaha amaroni an atiyaka wa ujibaka an kulli ma sa'altani. Wahai Muhammad, saya pagi-pagi ke rumahmu ini, terus terang saya mendapat perintah dari Allah. Hah? Terus saya diperintah oleh Allah datang ke rumahmu ini dan saya suruh menjawab semua unek-unek yang ada di hatimu. Tanyakan kepada saya. Kata Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya iblis, he iblis. Ya. Kam a'ta'uka min ummati. Wa kam ashabuka. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa musuh-musuhmu dari golongan umat saya? Faqala iblis. Banyak Muhammad.
Ora apa-apa, akeh lah critakno aku. Aku masih akeh sing mbok critake aku mesti apal. Ngono kok cara ngene. Khamsata ash. Katanya orang Mekah itu, orang Hadramut itu kalau khamsata asyar itu khamsata ash. Khamsata ash. 15. Oke men, oke. Apa wae siji al awwalu anta ya Muhammad. Sing nomor siji sing paling tak musuh kowe iki. Kamu ini. Pantes moro rene gaya kok gayamu balik gaya ustad. Musuh ya. Nah, tapi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah kenal ngono ku ora. Oh berarti kowe musuhku tak antemane ora ngono. Nek ngono ngerti musuh diantemi orang cocok disindir ora cocok dikampleng lah. Kowe aja urip ning donya ora apa ning alas kono ta urip ning kuburan. Dadi wong memang beda-beda, sing penting weruh, kenal, duwe makrifat, duwe ilmu, ana tarikae ben weruh segala sesuatu niki. Nek Allah niku khalaqal hikmah. Allah bikin beda-beda nih. Ada hikmah yang besar. Ada tujuan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor loro. Wasani imamun adil. Pemimpin kok adil. Itu paling benci aku. Nah iso pokoknya ada pemimpin sing nyekel duit, sing ngatur negara kita. Puter sirahe. Ojo sampai ngelakoni keadilan. Mergo aku ngerti nek wong pemimpin iki adil. Besok ning swarga tingkatane nomor siji imamun adil. Dadi dipek ponggel-ponggel sing gede-gede tok. Sing nomor 3 ghaniyun mutawadhi. Wong sugih sing rendah hati. Nyamar kaya wong melarat, tampile biasa, sing dipangan sederhana, ngomongnya ya ora muluk-muluk. Beda nek wong melarat atau wong anyaran atau wong lagi ngerti wis koyo-koyo yoh-yoho niku lek cerita niku wis duwite triliun, miliar, Masya Allah. Sampai saiki ditakoni sak miliar nole pira? Lampu ngono malah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Warabi' tajirun sadikun. Yang nomor 4 adalah pedagang yang jujur. Wah, aku paling benci lek ana wong dagang kok ngomongnya kulakmu pira? 10.000, bodolmu pira? 15.000. Jadi batimu pira? 5.000. Paling benci aku. Pedagang nek iso barang elek waran, barangnya apik, nomor 1, nomor wahid. Difoto dalam dhuwur dhewe sing paling apik. Barang dikirim barangnya bosok. Wah, iki koncoku sing jujur iki musuhku. Nomor 5. Alimun musallin yatakhassa. Nek aku petuk kiai atau wong alim wis ahli salat khusuk sisan. Mlakune ndingkluk, iya to? Nek ketemu maksiat naudzubillah min dzalik ngono. Jadi ilate selalu basah dengan zikir kepada iku paling tak musuhi iku. Makane ora enak dadi kiai iku. Sing enak aja dadi kiai, aja dadi wong alim. Ya maksudnya ora ngono gitu. Nah, masih alim kowe kudu waspada. Soale hati-hati, masih wong alim sendiri kadang-kadang setan ya juga lebih alim banyak nanti dongeng-dongeng ceritanya ini. Nomor 6, mukminun nasihun. Ada orang kok agamanya Islam, imannya kuat, pekerjaannya memberi nasihat. Aku lah sing wae nasihat wong-wong rodok kentir nah aku tenang-tenang saja, tapi kula sing memberi nasihat itu wonge ikhlas, wonge hati-hati krono Allah. Wah, alamat aku ora kebagian katanya iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, mukminun rahimun. Orang yang beriman yang sayang kepada anak buahnya, sayang kepada orang lain.
duduk karena Allah, ngaji karena Allah, saling cinta mencintai. Sehingga orang duduk dengan dia merasa nyaman sama ini paling benci saya. Nomor 8. Wasamin taibun sabitun ala taubatih. Nek ana wong dosane oke terus tobat, terus dilalat tobatnya kok ajeg. Bar salat, mau maca istighfar, mau salat baca bismillah, mau bekerja baca bismillah, tobatnya betul-betul itu paling benci saya. Lah karepmu apa? Aku lek wong tobat ya ben koyo gayahe tobat tapi ben ya tak campuri lah, kowe lek tobat koyo ngene, kowe lek dadi mualaf, kowe lek Islam anyar gampang. Kok kancamu dielek-elek sik, itu ben viral. Bapakmu dilebokno penjara sik, kanca-kancamu sing nentang biyen kandhanono. Kiai-kiai iku sing biyen agamane agama keturunan niku lak beda kaya kowe. Nek kowe iki wong anyar ahli, dadi ngerti wong kowe ya dokter, kowe iki wong sugih. Mila kiai-kiai paidon kabeh, malah paido. Wah, lek kiai sekarang banyak melakukan ajaran Hindu, ajaran Buddha. Wah lala. Iki mualaf lagi ngerti agama sewulan wis wani ngelek-ngelek kiai. Nah ini aja nggih. Dosamu gede malah nanti bahaya iso balik murtad meneh. Maka dulu ada orang ceritanya tuh dulu kafir terus masuk Islam. Dulu masih zaman kafir itu wah mobilnya pirang-pirang sampai pergi ke mana itu tempatnya orang-orang kafir di luar negeri apa namanya? Gedung Putih apa? Ya pokoknya ya di tempat pertemuannya sana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ke sana pesawat gratis, naik kendaraannya gratis. Setiap mau ngisi ceramah di mana-mana, di gereja mana-mana pun buat dia gratis. Ada pakai mobil, ada pakai supir, ada pengawal, ada polisinya yang bawa bedil. Tapi setelah masuk Islam nggak ada apa-apanya. Nggak. Pertama ada yang jemput, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dijemputi orang, suruh ngisi sana sini. Akhirnya dapat 10 tahun, 20 tahun kemudian nggak payu blas. Wah, akhirnya mengeluh sama satu-satunya kiai. Wah, enak saya. Pak, enak saya dulu zaman Kristen. Enak dulu zaman saya masih non muslim. Mobil saya ganti-ganti. Sekarang saya masuk Islam malah tidak punya mobil. Bagaimana nih solusinya, Beb? Bagaimana solusinya Pak Kiai, Pak Ustadz? Jadi Ustadznya pegang ngomong ya, Pak Ustadznya podo melarate podo kirine juga. Nggak kue bali omene murtad omene ora apa-apa sakarepmu. Sallallahu Muhammad ya. Ya enggak begitu, harus disyukuri. Ya, seperti ceramahnya tadi, ya ceramahnya yang di depan tadi. Ibrahim bin Adham. Bon. Nomor 9. Watasi'u mutawarri'un anil haram. Musuhku kok ana wong duwe warok, duwe sifat warok, duwe sifat wirai, kok ora arep barang haram. Wah, iki musuhku. Bahaya orang ini katanya si iblis. Wal asir mukminun yudawimu ala toharoh. Yang nomor 10 orang yang beriman yang selalu suci, yang selalu menjaga wudhu, yang selalu istiqomah wudhu. Repot digoda cewek, gak salaman. Maaf ya, saya punya wudhu. Nggak ada apa-apa, musim ketemu orang banyak, maaf saya dalam keadaan punya wudhu. Waktu ada longgar sedikit, baca Quran, ngaji, ini yang dimusuh oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadiyah asar yang nomor 11 Muhammad
Mukminun kasirus sedekah. Orang yang beriman yang banyak sedekahnya. Bayangkan pagi sholat duha, seluruh badannya disedekahkan karena Allah. Sendi-sendinya bersedekah. Siang sedikit berangkat ke tempat pekerjaan, ketemu tukang parkir, sedekah. Ketemu orang sakit, sedekah. Ketemu orang ngemis minta-minta, sedekah. Terus nanti ketemu masjid, masuki amplop, masuki kotak, sedekah lagi. Nanti keluar dari masjid, pulang ke rumah sama keluarganya, memberi nafkah istrinya, sedekah lagi. Terus hidupnya penuh dengan sedekah. Ini musuh saya. Wasania asar nomor 12, mukminun hasanal khuluqi. Adalah mukmin yang bagus akhlaknya, bagus peringainya, bagus tata keramanya, punya adab, berilmu pakai adab, belajar sama kiai pakai adab, bata adab, bata adab, bata adab. Adab ketika menuntut ilmu, adab ketika awar dengan orang soleh, adab ketika menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 13. Asalisa asyara mu'minun yanfa'un nas. Ada orang beriman, pekerjaannya kok bikin manfaatnya manusia lain. Masya Allah, yang sana ada orang melarat, sini nyarikan bantuan, ya. Di sana ada orang fakir, di sana ada rumah reot. Ini berusaha mati-matian untuk membangun rumahnya menjadi rumah bagus. Biasanya orang itu kalau membuat manfaat kepada orang lain itu dibarengi dengan mencari manfaat sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Ya. Biasanya gitu. Nah, kalau ini enggak. Mukminun yanfa'un nas. Yang nomor 14. Warabi'a asyara hamilul Qur'an yudimu qira'atahu. Orang yang hafal Al-Qur'an, ya, yang selalu membiasakan. Masya Allah, masa orang hidup di dunia mau setiap 10 hari sekali khatam, sebulan sekali khataman, setiap apa khataman. Saya mau goda ini, tidak bisa, kata setan. Ya. Maka saya takutnya sekarang ini tidak ada khataman, tidak ada berjamaah, tidak ada pengajian. Saya masih ada ketakutan, jangan-jangan nanti yang nyetir itu setan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 15, nomor terakhir, wal khamisa asyara qaimun bil laili wan nasu niyam. Aku paling benci, ya, paling enggak seneng kalau orang beragama Islam ketika orang sudah terlelap tidur di malam hari malah dia bangun munajat, mengangkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling saya benci. Katanya Rasulullah SAW setelah diceritai gitu, Rasulullah menjawab, wis saiki pompong ketemu ente kesempatan, kam rufaqa'uka min ummati. Wis sadurunge kowe mulai tak sebelum tak izinkan pulang kowe tak takoni sik. Kanca-kancamu, kanca koribmu sing paling mbok senengi ki sapa? Asyrah. Rapate akeh Muhammad mung 10. Sapa wae? Al awal hakimun jair. Orang ahli hukum atau seorang hakim yang menyeleweng. Pokok anak kalau ada hakim mau dikasih fulus, mau dikasih uang, gitu, mau dinegosiasi lewat jalur depan, jalur belakang, jalur samping, aku paling seneng. Oh, ngono. Nomor 2, wasani ghaniyun mutakabbir. Saya kalau lihat orang kaya sombong, paling seneng saya. Wong lek sugih sombong iku sembodo.
Kamu tahu enggak siapa saya? Enggak tahu Tuhan. Saya ini paling kaya satu Ciraos. Uang saya ini 10 lemari. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sombongnya pol. Wahai orang-orang miskin, kamu sekalian berlima duduk di sini ada apa? Tunggu sebentar ya 5 menit, nanti kau saya ajak makan ke warung yang paling enak di kota ini di mana? Nanti saya yang bayari. Tak tugaskan kau sekarang meneliti cari warung yang paling enak satu Jawa Tengah. Waduh, itu. Wah, kuliah tekan Semarang bareng belum dapat warung, enggak makan-makan juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu paling tak senengi katanya iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Wasalis tajirun khain. Kalau ada pedagang curang. Saya paling senang. Nomor 4. Warabi syaribul khamri. Kalau ada orang minum ciu. Paling senang saya. Saya godanya tidak repot-repot. Tak sentil irungnya. Wis dadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nomor 5. Wal khamisu al-fattat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fattan apa al-qattat ini milikmu nih. Al-fattan, tukang membuat fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadis yang nomor 6. Sohiburia, orang yang suka pamer. Pamer harta, pamer keluarga, pamer kendaraan. Wah, ini paling senengi setan. Pekerjaannya buka aurat. Pekerjaannya wes mameri orang lain. Kamarnya disoting. Kamar 1, kulkasnya 4. TV-nya sebesar alun-alun. Wasabi yang nomor 7. Akilu malil yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Sohibku iku, koncoku, rofiki. Wasamin al-mutahawin bisolah. Yang nomor 8, orang yang membuat gampang masalah sholat. Ditanyai sholat, kenapa kau masih muda tidak mau sholat? Nanti saja kalau sudah tamat kuliah. Setelah kuliah kau tidak mau sholat? Nanti saja kalau sudah lulus. Nanti kalau sudah punya istri atau punya suami. Punya suami belum sholat, nanti saja kalau sudah punya anak. Punya anak disuruh sholat, ya mau nanti saja kalau sudah punya cucu. Punya cucu tidak bisa sholat karena apa? Mau belajar sulit, tidak ada gurunya yang ngajari. Wah, kecil gurunya yang ngajari datang, kupingnya wis budek. Nah, sampai mati. Naudzubillah, itu toncoku itu. Nomor 9, watasi mani zakah. Orang yang menolak zakat, tidak mau zakat. Ini paling seneng saya. Saya ombang-ambing. Nomor terakhir, man yutilul amal. Ya, yang nomor 10 adalah orang yang panjang angen-angennya. Gede cita-citanya, tapi rasem bodoh karo amal perbuatannya. Wah, kalau angen-angennya itu kepingin punya. Wah, koyo semua yang dimiliki oleh manusia ini. Kepinginnya punya istri 4. Perawan cantik semua. Kepingin punya pabrik 4 biji. Kepingin punya rumah 4. Perusahaan tempat warung makan 400 outlet di seluruh Indonesia dikuasai semuanya. Sampai waktunya habis, tidak sholat juga. Fahaulai ikhwani wa ashabi. Yang 10 itu Muhammad, teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya. Orang-orang yang paling karib dengan saya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga 2 cerita ini ada manfaatnya, ada baiknya, ya. Kami ucapkan sekarang insya Allah besok kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, ya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.